Ya Allah Bapa, bawalah kami makin dekat ke sisi-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya hidup kami sungguh menyukakan hati-Mu, dan lewat hidup kami Engkau berkenan memakai kami menjadi berkat bagi orang lain. Kuduskan hamba, dan biarlah kasih dan hikmat yang dari surga bekerja di dalam pengurapan ilahi untuk menyampaikan kebenaran firman ini, supaya setiap kami terbukalah pengertian, pemahaman, terbukalah hati kami, terbukalah mata kami melihat akan kemuliaan-Mu, dan hidup kami menjadi hidup yang menyukakan hati-Mu, dan Engkau dimuliakan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya akan memberikan judul khotbah saya, Hati Seorang Hamba. Tadi sudah kita nyanyikan hati seorang hamba. Nah, kalau dikatakan hati seorang hamba, ini berbicara tentang sesuatu yang harus ada di dalam diri seseorang, sesuatu yang harus ada di dalam diri kita, sehingga kita layak disebut sebagai hamba. Ini juga berbicara tentang kita yang telah ditebus oleh Yesus. Kita menjadi hamba. Tuhan menginginkan kita menjadi hamba kebenaran setelah dimerdekakan dari dosa. Nah, secara umum kita adalah hamba di hadapan Tuhan karena kita telah ditebus dari perbudakan dosa. Tetapi Elia adalah hamba yang dipilih Allah untuk menyambung lidah Allah, menyampaikan isi hati Allah, menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umatnya. Oleh sebab itu mari kita melihat, nanti ini menjadi cek bagi kita, apakah kita termasuk seseorang yang bisa disebut sebagai hamba, atau seseorang yang memiliki hati seorang hamba. Mari kita belajar bersama. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, hati seorang hamba yang pertama, mari kita perhatikan. Dia berkata apa? Satu penggalan di ayat ini, yang kulayani, ya, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Seorang hamba, seorang yang memiliki hati seorang hamba, pelayan di gereja, pengurus di gereja, jemaat di gereja pada masa kini. Mari kita lihat, hal yang pertama yang harus ada di dalam diri seorang hamba adalah hati yang melayani. Hati seorang hamba adalah hati yang melayani. Apa itu melayani? Melayani berarti memberi sesuatu untuk kepentingan tuannya, mengerjakan sesuatu untuk kepentingan tuannya. Jadi yang pertama, hati seorang hamba adalah melayani tuannya. Tuannya siapa? Kalau di perjanjian baru dikatakan Tuhan kita itu Kristus yang telah membebaskan kita dari perbudakan. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Berarti kita hamba kebenaran. Tuhan kita siapa? Yesus. Jadi yang dilayani oleh Elia adalah Tuhan Allah. Jadi ini yang pertama, mengenal. Kalau dikatakan melayani tuannya, berarti apa? Apapun yang dilakukannya itu untuk menyenangkan tuannya. Apapun yang dilakukannya untuk kepentingan Tuhannya, bukan kepentingan dirinya sebagai hamba. Karena apa? Dia telah dibeli, dia telah ditebus, dia adalah milik tuannya. Berarti apa? Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kepentingan tuannya, itu yang harus dikerjakannya. Pertanyaannya, mari kita cek sendiri. Benarkah kita ketika melayani, kita melakukan itu untuk Tuhan kita, untuk Tuhan kita, untuk Yesus Kristus? Tanya diri kita sendiri. Ciri
membawa orang kepada Kristus, membawa orang untuk hidup di dalam firman. Kalau kita melayani Tuhan tetapi orang menjadi jauh dari Tuhan, tanyakan diri kita. Kalau kita melayani di gereja ini tetapi membuat orang lain yang satu dengan yang lain bermusuhan dan mengacaukan gereja, tanya diri sendiri, apakah kita adalah seorang pelayan? Apakah hati ini adalah hati seorang hamba? Saya selalu bilang, kalau kita sebagai pelayan Tuhan hamba, tarik diri kita, bawa diri kita kepada Kristus dan bawa orang lain kepada Kristus, itulah seorang hamba. Itulah hati seorang pelayan. Kalau kita menarik orang kepada kepentingan kita, kepada hal-hal yang bisa mendukung kita, mendukung posisi kita, mendukung apa yang kita lakukan, saya berkata sesuai dengan firman Tuhan ini dan juga yang sudah kita pelajari Galatia 1 ayat 10, kita bukanlah hamba Kristus. Siapapun kita di tempat ini, termasuk saya, kalau masih membuat orang lain jauh dari Tuhan, kita bukan seorang hamba. Kita bukan orang yang memiliki hati hamba. Kalau kita membuat orang lain membenci orang yang lain, tanyakan diri kita. Tapi saya berkata, kita bukan hamba. Nanti kita lihat hamba seperti apa. Nanti kita lihat di akhir. Oke? Nah, hari ini perhatikan. Jadi bentuk dia melayani Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan. Perhatikan dengan baik. Dia menyampaikan firman kepada seorang raja. Pasal ke-18 ayat 16 sampai 19, kita bisa melihat apa yang terjadi. Elia bertemu dengan Raja Ahab. Bahkan Ahab berkata, "Engkau yang mencelakakan Israel." Tapi dia berkata, apa yang dikatakan? Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Orang yang mengikuti dan menyembah yang bukan Allah, berarti mereka bukan hamba Kristus. Perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Ya. Dia tidak takut, tidak gentar menyampaikan firman Tuhan. Seorang hamba harus berani menyampaikan firman Tuhan. Mungkin gak enak bagi kita di jemaat ini, tapi itu harus disampaikan. Kalau kita lihat Raja Ahab bisa ya memerintahkan punggawanya, memerintahkan prajuritnya, bunuh itu Elia karena dia sudah menyinggung saya. Bunuh itu Elia karena dia sudah menyinggung harga diri saya. Tapi benarkah demikian? Tuhan menunjukkan Ahab menyembah berhala. Ahab membuat orang Israel menjadi jahat, menjadi penyembah-penyembah berhala, penyembah Baal. Kalau kita lihat nanti ceritanya ini, Tuhan murka kepada Ahab. Karena apa? Oleh karena dialah Israel menyembah, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita membuat orang lain melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, kita termasuk orang-orang seperti Allah. Tapi bagaimana? Takutkah Elia kepada Raja Ahab? Tidak. Kenapa dia tidak takut? Karena dia sebenarnya mengasihi Ahab, supaya Ahab tidak binasa. Ditegur, disampaikan, kalau kau terus begini, bukan hanya kau tetapi bangsa ini pun akan dihukum Tuhan. Bertobatlah. Kira-kira demikian dia menyampaikannya. Tetapi apa? Ahab gak mau. Walaupun nanti akhirnya dia bertobat, tapi Tuhan tetap menghukum dia dan akhirnya dia mati. Tuhan menerima pertobatannya. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan? Kita sedang melayani siapa di gereja ini? Kita sedang melayani manusia, menyukakan hati manusia, menyukakan diri kita. Saya selalu bilang, hormatilah orang lain. Ya, yang tua seperti orang tua kita, yang muda seperti anak kita, yang sepantaran seperti kita.
seperti saudara kita. Tunjukkan kita menghargai, menghormati Allah. Tapi kebenaran harus tetap disampaikan. Amin, amin. Kebenaran harus tetap disampaikan. Orang yang menyatakan kebenaran karena dia mengasihi. Nah, perhatikan, saya ingin membawa kita dulu untuk satu ayat. Saya ingin kita melihat Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi sebenarnya kalau kita sadar, ya, firman Tuhan disampaikan supaya kita tidak menyimpang, itu adalah orang-orang yang mengasihi kita. Tapi seringkali karena dari kita, orang yang mengasihi kita, itu justru yang kita musuhi, itu justru yang kita benci, itu justru yang kita lakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kita belum terbuka pikirannya, hatinya belum terbuka, matanya belum terbuka. Kalau ada orang yang mau masuk jurang, kemudian kita tarik, kemudian dia luka, dia tidak jadi masuk ke jurang dan mati. Walaupun dia mungkin terluka karena kita tangkap, kita seret sehingga dia jatuh, tapi itu menyelamatkan orang itu. Itulah bentuk kasih. Kadang kasih itu, ya, seringkali tidak enak bagi daging kita, melukai kita. Tetapi daging harus tunduk kepada firman, kepada Tuhan. Jadi Elia, ya, Elia ini sebenarnya kondisinya di mana? Kondisi 3,5 tahun kekeringan. Amin. Kekeringan berarti apa? Dia sebenarnya di kondisi yang sulit, ya. Artinya di dalam banyak berbagai masalah yang menekan, tidak enak. Tetapi apa? Dia tetap sampaikan firman Tuhan. Disampaikannya kepada Ahab. Supaya apa? Supaya Ahab pun bersiap-siap. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada orang menyampaikan sesuatu tapi nggak peduli dia sama orang lain. Neng tulung bakal, tulung bangma. Tapi dia berkata, 3,5 tahun akan ada kekeringan. Artinya apa? Siapkan dirimu raja. Berarti apa? Bertobat kau, jangan lagi menyembah berhala. Supaya Tuhan apa? Menjaga, memelihara, merawat kau dan bangsa ini. Tapi dia tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, ini hal yang pertama yang perlu kita renungkan. Amin. Jadi seorang yang memiliki hati hamba, dia melayani Tuhan, dia melayani Kristus, dia melayani Allah. Amin. Seringkali kita berpikir mau melayani Tuhan, dan tidak tahu penghargaan, penerimaan dari orang lain. Keliru kita. Jadi kita dibebaskan Kristus untuk apa? Orang lain akan diberkati, orang lain akan bahagia kalau firman itu bekerja di dalam dirinya. Itu tugas seorang hamba. Seorang hamba harus memiliki hati yang melayani. Layanilah Tuhan, layanilah Kristus, layanilah Tuhan Allah. Bawalah orang untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman. Supaya apa? Kita di sini supaya gereja ini utuh, supaya gereja ini semakin bertumbuh, iman kita bertumbuh, pengetahuan kita bertumbuh, dan kita ditolong Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.